Metode perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan dokumen elektronik disebut A. Spreadsheet, B. Database, C. Sistem manajemen dokumen, D. Presentation software. Jawabannya adalah C. Sistem manajemen dokumen. Prinsip penting dalam manajemen surat menyurat adalah A. Kecepatan saja, B. Kerahasiaan dan kecepatan, C. Kecepatan, kerahasiaan, dan keakuratan, D. Keakuratan saja. Jawabannya adalah C. Kecepatan, kerahasiaan, dan keakuratan. Teknik komunikasi tertulis yang efektif ditunjukkan oleh A. Bahasa yang rumit dan panjang, B. Bahasa yang singkat, jelas, dan lugas, C. Penggunaan bahasa gaul, D. Penggunaan singkatan yang tidak standar. Jawabannya adalah B. Bahasa yang singkat, jelas, dan lugas. Prosedur standar operasional, SOP, berfungsi untuk A. Menghambat pekerjaan, B. Memberikan panduan kerja yang konsisten, C. Menciptakan kekacauan, D. Membatasi kreativitas karyawan. Jawabannya adalah B. Memberikan panduan kerja yang konsisten. Perlengkapan kantor yang penting untuk efisiensi administrasi meliputi A. Hanya komputer, B. Komputer, printer, dan mesin fotokopi, C. Hanya mesin ketik, D. Hanya telepon. Jawabannya adalah B. Komputer, printer, dan mesin fotokopi. Manajemen waktu yang efektif dalam administrasi perkantoran bertujuan untuk A. Mengurangi produktivitas, B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, C. Memperlambat pekerjaan, D. Meningkatkan stres kerja. Jawabannya adalah B. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Etika kerja yang baik dalam administrasi perkantoran mencakup A. Kerahasiaan dan kejujuran, B. Ketidakjujuran dan kebocoran informasi, C. Tidak bertanggung jawab, D. Tidak disiplin. Jawabannya adalah A. Kerahasiaan dan kejujuran. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran bertujuan untuk A. Mengurangi efisiensi, B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, C. Mempermudah pekerjaan, D. Meningkatkan biaya operasional. Jawabannya adalah B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem penggajian yang efisien harus A. Tidak akurat, B. Akurat, tepat waktu, dan transparan, C. Rumit dan tidak jelas, D. Lambat dan tidak terorganisir. Jawabannya adalah B. Akurat, tepat waktu, dan transparan. Peran penting seorang administrator dalam sebuah organisasi adalah A. Tidak penting, B. Mengatur alur kerja dan informasi, C. Hanya mengetik dokumen, D. Hanya menerima telepon. Jawabannya adalah B. Mengatur alur kerja dan informasi. Manajemen risiko dalam administrasi perkantoran bertujuan untuk A. Mengabaikan potensi masalah, B. Mencegah dan meminimalisir potensi kerugian, C. Meningkatkan risiko, D. Tidak penting. Jawabannya adalah B. Mencegah dan meminimalisir potensi kerugian. Penyimpanan arsip yang aman dan terorganisir harus mempertimbangkan A. Keamanan dan aksesibilitas, B. Hanya keamanan, C. Hanya aksesibilitas, D. Tidak perlu pertimbangan. Jawabannya adalah A. Keamanan dan aksesibilitas. Kepentingan menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan adalah untuk A. Tidak penting, B. Melindungi informasi sensitif dan rahasia perusahaan, C. Memudahkan kebocoran informasi, D. Tidak perlu dijaga.
Jawabannya adalah B. Melindungi informasi sensitif dan rahasia perusahaan. Sistem pengarsipan yang efisien dalam perkantoran modern menekankan pada A. Penghematan biaya kertas. B. Kemudahan akses dan retrieval informasi. C. Penggunaan lemari arsip kayu yang klasik. D. Penyimpanan dokumen secara acak. Jawabannya adalah B. Kemudahan akses dan retrieval informasi. Peran penting administrasi perkantoran dalam mencapai tujuan organisasi adalah A. Menciptakan suasana kerja yang nyaman. B. Mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. C. Menyimpan dokumen secara rapi. D. Membuat laporan bulanan. Jawabannya adalah B. Mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. Software aplikasi perkantoran yang paling umum digunakan untuk pengolahan angka adalah A. Microsoft Word. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Excel. D. Adobe Photoshop. Jawabannya adalah C. Microsoft Excel. Teknik penulisan surat resmi yang baik ditunjukkan dengan A. Bahasa yang informal dan lugas. B. Bahasa yang formal, efektif, dan lugas. C. Penggunaan singkatan dan simbol yang banyak. D. Penggunaan bahasa gaul dan kekinian. Jawabannya adalah B. Bahasa yang formal, efektif, dan lugas. Manajemen waktu yang efektif dalam administrasi perkantoran meliputi A. Menunda pekerjaan yang kurang penting. B. Prioritas tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. C. Kerja lembur setiap hari. D. Mengabaikan deadline. Jawabannya adalah B. Prioritas tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Etika dalam administrasi perkantoran mencakup A. Membocorkan informasi perusahaan. B. Kerahasiaan dan integritas data. C. Menyalahgunakan fasilitas kantor. D. Tidak bertanggung jawab atas tugas. Jawabannya adalah B. Kerahasiaan dan integritas data. Tujuan utama dari rapat adalah A. Menghabiskan waktu bersama rekan kerja. B. Membahas isu dan pengambilan keputusan. C. Menunjukkan kekuasaan atasan. D. Membuat notulen yang panjang dan rumit. Jawabannya adalah B. Membahas isu dan pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran bertujuan untuk A. Meningkatkan biaya operasional. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. C. Membuat pekerjaan lebih rumit. D. Mengurangi jumlah karyawan. Jawabannya adalah B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Arsip yang sudah tidak diperlukan lagi harus A. Disimpan selamanya. B. Dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. C. Dibuang sembarangan. D. Diberi kepada karyawan. Jawabannya adalah B. Dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku. Manajemen dokumen yang baik meliputi A. Penyimpanan yang tidak terorganisir. B. Sistem penamaan file yang konsisten dan mudah dipahami. C. Penggunaan berbagai format file yang berbeda-beda. D. Tidak melakukan backup data. Jawabannya adalah B. Sistem penamaan file yang konsisten dan mudah dipahami. Perencanaan kegiatan administrasi perkantoran yang efektif dimulai dengan A. Menjalankan tugas tanpa perencanaan. B. Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. C. Mengabaikan prioritas tugas. D. Melakukan pekerjaan secara individual. Jawabannya adalah B. Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam administrasi perkantoran karena A. Memudahkan penyampaian informasi yang akurat dan efektif. B. Menyulitkan koordinasi antar bagian. C. Menimbulkan kesalahpahaman. D. Menghambat penyelesaian pekerjaan. Jawabannya adalah A. Memudahkan penyampaian informasi yang akurat dan efektif. Keamanan data dalam administrasi perkantoran harus dijaga dengan ketat untuk menghindari A. Akses data yang mudah. B. Kerugian finansial dan reputasi perusahaan.
C. Meningkatkan efisiensi. D. Kemudahan akses informasi. Jawabannya adalah B. Kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi perkantoran modern memungkinkan A. Peningkatan biaya operasional. B. Kerja jarak jauh dan kolaborasi yang lebih efisien. C. Pengurangan akses informasi. D. Penurunan produktivitas. Jawabannya adalah B. Kerja jarak jauh dan kolaborasi yang lebih efisien. Sistem administrasi yang menekankan pada kecepatan dan efisiensi dalam pengolahan informasi disebut A. Sistem administrasi manual. B. Sistem administrasi modern. C. Sistem administrasi tradisional. D. Sistem administrasi terpusat. Jawabannya adalah B. Sistem administrasi modern. Arsip yang disimpan berdasarkan urutan waktu pembuatannya disebut A. Arsip geografis. B. Arsip kronologis. C. Arsip subjek. D. Arsip numerik. Jawabannya adalah B. Arsip kronologis. Metode penyimpanan arsip yang paling efisien untuk arsip dengan volume besar dan akses cepat adalah A. Filing kabinet. B. Filing kartu. C. Sistem penyimpanan elektronik. D. Filing alfabetis. Jawabannya adalah C. Sistem penyimpanan elektronik. Teknik komunikasi tertulis yang efektif dalam surat resmi ditunjukkan dengan A. Bahasa informal dan emosional. B. Bahasa formal, singkat, jelas, dan lugas. C. Bahasa gaul dan kekinian. D. Bahasa panjang dan bertele-tele. Jawabannya adalah B. Bahasa formal, singkat, jelas, dan lugas. Arsip yang dikelola secara terpusat dan terintegrasi dalam sebuah sistem disebut A. Arsip statis. B. Arsip dinamis. C. Sistem manajemen arsip. D. Arsip manual. Jawabannya adalah C. Sistem manajemen arsip. Demikian pembahasan contoh-contoh soal seleksi calon ASN. Dukung kemajuan channel soal calon ASN ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan berbagi video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih.